Sebenarnya ada lagi nggak? Ush, kayak pakai topi itu loh. Pakai topi itu. Belerang kuan. Santan yang lain ada. Iya, benar. Alhamdulillah. Bol. Petanya. Ini tunggu, bentar. Bulu apa lu? Bol. Ini tadi yang bulu apa lu, Mas? Ini kan yang sampai maksud. Ya. Bulu. Dasar batin lu. Selamat datang Lembah Dua Penyihir. Alhamdulillah. Apakah yang membaca ini masih menggunakan suara-suara? Masih. Alhamdulillah. Bol. Ya, terima kasih banyak. Berarti di mana kitabnya itu? Apakah saya bisa langsung diambil? Begini, memang kalian sudah ditunjukkan jalan untuk menuju gudang. Ya sebelah kanan sana itu adalah gudang. Di situ banyak isinya. Jatah, ada ramuan, ada pakaian, harta, dan salah satunya adalah kitab. Karambol ada. Ngamun, bosor. Ini serba ada sih. Banyak sekali keperluan-keperluan di kerajaan. Semua ditumpuk di situ. Sayang sekali jika dirimu hanya mencari kitab. Karena saya baru pertama kali melihat. Hah? Lihat bul? Ada makhluk sejenis manusia Jenis. Emang manusia? datang ke sini dan mencari sesuatu atas izin Raja Galuh. Karena sebelumnya semua adalah dari bangsa Kuit, dari bangsa Jin. Terus sampai saya diizinkan sampai di titik ini, tentunya saya ini diberikan suatu petunjuk. Akhirnya sampai di detik ini. Kalau saya ceritain mungkin bisa kesiangan saya. Iya. Ya, paham kan? Iya. Oh. Ya, tetap diceritakan saja. Katanya iya malah. Karena saya perlu tahu cerita apa, hubungan apa, bagaimana bisa manusia-manusia diberikan izin untuk mendapatkan peta dan bertemu dengan saya. Karena sebelum bul bertemu dengan saya, itu tidak ada manusia yang menemui saya. Saya punya teman sahabat namanya Eyang Madri Guntala. Saya anggap beliau sebagai guru spiritual. Ya, Itu dari bangsa jenengan. bangsa Galuh Permana. Bukan. Ya bangsa Sahabat dari jin. raja mungkin, Mas. Sahabat Dari raja Galuh mungkin. Ya mungkin bisa diartikan seperti itu. bul. Nah, saya menceritakan, saya memerlukan kitab yang namanya Kebatin Lebih. Saya diarahkan ke dalam kerajaan Galuh Permana dan saya sudah bertemu dengan Tembini, Kang Tembini. ya Kang Tembini adalah apa, tukang apa? Tukang kebun ya. Kang Suci. Tuang kebun. Ya, Pelayan ininya itu. itu. Wah, ternyata kalian berteman dekat dengan tukang kebun. Ya, ini kita Lantas apa hebatnya kalian bisa mendapatkan izin? nah, penjuru oleh ayam. Tembini ini saya ditunjukkan kepada adipati-adipati yang telah menyimpan kitab. Siapa coba? Adipati Sangkur, Adipati Surodipo, Adipati Adiyaksa, Dirjaya. Ini sana. ya, Adipati Darsinah, Ya. Adipati Sadingae. Sadingae. Ah, saya paham kan? Nah, yang gini, yang ini yang senang gini, Sanggol Bok. Ya, Sanggol. Nah, setelah saya
Tapi lebih tepatnya untuk menunjukkan tempat ini. dari Adipati Dirjaya. Dirjayana. Sampai detik sini saya bertemu dengan Raden Pramuja. Raden Pramuja. Iya, betulnya. Terus Halo. kemarin Bertemu dengan satu lagi harusnya. kemarin siapa ya? Yang punya ini. Sebelumnya. Itu sahabat saya. Memang kalau untuk menembus sebuah tempat penyimpanan berharga itu banyak tahap demi tahap, Ya memang. sangat rahasia. Ya, saya ucapkan selamat sampai di sini. Kenapa harus rahasia sih? Boleh. Karena memang ini adalah peninggalan. Banyak sekali benda penting maupun tidak penting disimpan di dalamnya. Dan Semua ada dulu. yang berhak untuk atas peninggalan itu adalah satu trah atau dalam kerajaan Galuh Permana. Nah dari itu saya bingung juga bagaimana bisa bul ini sampai di sini padahal tidak ada trah sedikit pun kan. Ya mungkin karena kepentingan yang berhubungan dengan Galuh Permana kebaikannya. Ya. Trahnya dukun itu. Di mana kitab itu? Saya tidak tahu. Kan saya tidak tahu isi di dalamnya. Banyak banget soalnya. Apa saja? Saya katakan kalau Adipati mengatakan kitab itu tidak berguna. Saya pikir kata-kata itu kurang tepat. Di gudang ini, di gudang dua pendiri ini, kebanyakan adalah harta. Saya pikir kalian justru berubah pikiran. Berjalan bagaimana maksudmu? Jikapun ada benda tidak berharga, saya yakinkan di bawahnya adalah emas dan permata. Emas dan permata. Sebelumnya siapa namanya jenengan? Saya. Bul. Ngomongnya bul gitu. Bukan. Saya kakek Bisara. Nama saya Gase. Gase itu singkatan. Apa itu? Gagasan sepele. Nama pun disikat itu namanya penyempitan makna. Terus mana kitabnya? Ya tidak di saya. Ya terus? Tempatnya yang lebih tepat. Apa kau tidak diberitahu bahwasanya untuk melewati, untuk mendapatkan harta di dalam gudang itu ada simbol-simbol yang harus kalian penuhi. Iya kemarin tadi itu apa? Tadi Salah satunya adalah ada rintangan yang harus kau penuhi. Oh iya. Saya kira saya sudah bertemu denganmu itu suatu rintangan. Kalian maksud saya sebagai beban. Bukan beban. Rintangan. Rintang. Tidak. Saya bukan rintang, saya hanyalah penjaga rintangan. Oh, penjaga rintangan. Jadi yang harus kalian lakukan setelah ini, kalau kalian memang benar-benar niat, turunlah. Itu Ini adalah lembah pertama, ada lembah lagi. Di bawah sana ada sungai yang mengalir. Ya. Kau cari di sepanjang sungai itu. Kau bisa menyeberang dengan 1-2 langkah. Tetapi yang saya syaratkan sebagai simbol, kalian harus melalui sebuah jembatan kecil. Jembatan kecil. Iya. Terus? Nah, kalian melewati itu tanpa harus bertanya. Maksudnya? Kau lewati saja, jangan banyak tanya. Jadi kita ketika melewati itu kita nggak boleh bertanya. Mulai dari saat saya pergi, tidak boleh ada yang bertanya Bertanya apapun. apapun. Misal kalau seandainya kita menggunakan gerakan seperti ini. Tentu tidak boleh. Bertanya itu banyak cara macamnya. Oh, Ada kalimatannya. ya. Kalimatannya ya. Ini. Kau tidak mengucapkan satu kata yang bermakna, tapi kau menunjukkan sebuah pertanyaan. Itu adalah nada tanya. Baikkan. Kau tidak boleh melakukan 3 hal tersebut. Contohnya gini. Batu. Berarti itu. Yaitu
pertanyaan. Itu bang. Berbeda kalau batu. Itu beda lagi. Ya. Baik. Paham lah. Paham. Kalimat tanya, gerakan tanya, Nada tanya. sama nada tanya itu ya. Itu menjadi sebuah pelengkap simbol. Heeh. Jika kau melakukan kesalahan, maka simbol yang kau lalui tidak sempurna. Baiklah. Ingat, kau bisa menyeberangi sungai itu dengan 1, 2, atau 3 langkah. Tapi simbol yang kalian perlukan, sedih yang kalian perlukan, kalian harus melalui jembatan kecil itu. Benar-benar melalui jembatan itu. Baik. Mulai sekarang, tidak ada lagi pertanyaan. Sepanjang sungai dari ujung sana hingga ujung sini hanya satu. Jangan banyak-banyak. Kamera sudah nyala. Siap. Baik. Aduh. Mbah, tolong. Mbah. Ini depan apa ya, Mbah? Mana, Sir? Luput, ini luput. Diam. Baik. Ajukan. Siap. Hati-hati Mas Diki. Kameranya diambil. Kamera. Sebentar. Tunggu saya. Hati-hati. Siap. Tolong saya. Stop. Tolong, Pok. Baik. Jangan diam. Terima kasih. Sama-sama. Jangan kerasukan. Selamat. Kalian berhasil menyelesaikan satu simbol. Kenapa diam? Kenapa diam? Takut. Takut apa? Salah. Apanya yang salah? Tidak boleh bertanya. Kan saya bilang, pada saat kalian perjalanan melewati simbol, tidak boleh bertanya. Karena kalian sudah melewati, silakan bertanya. Alhamdulillah. Itu kenapa bukan saya itu? Itu adalah hukuman karena bertanya pada saat sebelum melewati simbol ini. Akhirnya menjadi patung seperti itu. Iya. Terus apa yang harus saya lakukan untuk menyembuhkan teman saya? Tidak perlu melakukan apapun. Akan saya sembuhkan. Iya. Karena dia belum mengikuti atau belum melewati simbol,
dia pun masih dilarang bertanya. Dilarang bertanya. Lakukan. Lewat. Nyebrang. Betul. Basah bukanlah kegagalan. Kegagalan adalah bagi mereka yang tidak sanggup menaati peraturan. Jadi begini, yang simbol saya maksud, atau jembatan kecil itu ada maknanya. Mengerti? Mengerti? Kenapa kalian sungkan untuk berbicara? Masih terbawa suasana Mas. Kalian sudah bebas di sini. Ya, saya kan berjalan jauh, saya menahan itu loh. Berarti sudah bebas. Bebas apa Mas? Hah? Ngomong. Jangan keras-keras. Saya marah ini, bukan tanya. Jadi yang kalian lalui adalah simbol sandi yang menggambarkan sebuah kejadian di mana seringkali langkah kita terhalang, seringkali langkah kita terbatas hanya karena sebuah pertanyaan-pertanyaan sepele yang sejatinya itu tidak perlu ditanyakan. Kita hanya perlu melangkah dengan keyakinan, bukan kita berbicara dengan banyak pertanyaan. Terkadang sebuah tujuan mudah digapai dengan sebuah gerakan, bukan dari sebuah pertanyaan. Terkadang tujuan yang sepele yang seharusnya mudah dilakukan justru semakin sulit karena kita dipenuhi dengan tanya-tanya dan tanya. Membatasi diri dengan pertanyaan maksudnya. Membatasi diri dengan keraguan. Membatasi diri dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena di dalam hati kita adalah keraguan. Itu yang mempersulit kita. Oh, ayolah berbicara seperti tadi. Ya. Tapi di sini setiap perintangan itu mengandung suatu pelajaran ya. Perintangan ini mengajarkan jangan pernah membatasi potensi yang ada dalam diri kita karena anggapan-anggapan yang belum tentu benar. Jangan batasi dirimu, Ya, kehebatanmu, sempurnanya dirimu dengan anggapan-anggapan yang belum tentu itu benar. nah, Seperti yang kau ucapkan barusan. Itu adalah kesimpulannya. Kau harus mendatangi satu lembah lagi. juga rintangan lagi nantinya. Saya tidak tahu pasti, karena setiap penjaga memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan sandi. Ya itulah. Ya, gimana itu? Oh, sana. Terkadang kita bisa menyampaikan pesan hanya dengan sebuah gerakan. Kalian membawa cindera mata, Iya. Bawa, kalian membawa peta. membawa. Setiap penjaga akan mendatangi kalian. Oh, iya. Begitu seperti saya. Apakah nanti saya pulangnya harus lewat sini juga? Bul. Tanyakan saja kepada dia. Dia memiliki peraturan sendiri. Ketika saya memberi peraturan, tapi tidak sesuai dengan peraturannya, nanti yang terjadi adalah salah paham. Bul. Semua memiliki kesinambungan. Silakan. Ya, ayo. Makan dulu ini, ya kasihan. Oh ya. Bul. Terus cepet.
Ramaran ti nyala lagi. Udah nyala, udah nyala. Ketemu Raman. Udah kelihatan tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hati-hati Mas. Ayo, Bah. Saya takut dia. Mas. Oh iya iya. Siap siap. Kitabnya ada nih, kitabnya. Peta. Peta Mas. Peta. Ini kan yang dimaksud. Beda terus kamu aku dingin batik. Atas bro. Kena segala tapi Ya, itu dulu. Kenapa Wan? Samblek nih. awan-awan. Baiklah, kalianlah yang telah saya tunggu. Akhirnya kalian datang menemui saya. Baiklah, ikutilah saya. Ya. Tepet. Boleh nih, udah nggak ada hubungannya lagi nih. Luar biasa. Baru pertama kali saya melihat manusia yang diperbolehkan untuk datang ke tempat ini. Dan kaulah yang dipercaya untuk membawa peta dan cindera mata itu. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa tujuan kalian semua datang ini? Tujuan saya datang ke tempat ini hanya ingin meminjam sebuah kitab. Kitab itu bernama Kepat Melebing. Apakah kitab itu informasinya berada di tempat ini? Apakah jenengan bisa ambilkan kitab itu? Benar, kitab yang kau sebutkan tadi memang berada di tempat ini. Sebelumnya, ada silsilah apa kalian semua dengan Raja Galuh, sehingga manusia bisa sampai datang ke tempat ini? Saya hanya dikasih tahu sama saudara saya, teman saya, sahabat saya, kalian guru besar saya, bahwasanya pencarian saya terhadap kitab Kepat Melebing tersebut, saya telah gali informasi demi informasi, sampailah saya ke adipati-adipati dari kerajaan Galuh Permana, sehingga sampai detik ini, sampai ke tempat ini. Lalu, tujuanmu datang ke sini untuk mengambil kitab. Apakah ada tujuan tertentu dengan kitab itu? Ya, saya ingin meminjam saja, nanti bisa saya pelajari sehingga nanti saya bisa mempelajari kitab itu untuk melawan permasalahan saya yang ingin saya meloloskan manusia-manusia yang telah diperbudak di bangsanya dengan bangsa jin itu. Baiklah, sebelumnya, apakah kalian semua melihat keindahan dari tempat ini? Ya, saya melihat seperti emas ya, warna emas ini. Asli kok Mas.
Jika memang kalian menginginkan, silakan bawa. Gede Neneng. Berapa kilo kan itu? Tidak apa-apa. Jika kalian menginginkan ini, silakan bawa. Gratis apa? Silakan bawa dengan senang hati. Ini apa? Ini adalah peninggalan dari kerajaan Galuh. Peninggalan dari kerajaan Galuh. Bagus Yang itu. Untuk emas ini. Benar. Ada emas yang sebesarnya seperti ini nih. Ini adalah bongkahan batu emas. Cuma begini bisa. Tapi kembali lagi ke tujuan awal. Saya hanya ingin menginginkan kitab kepat berlebih. Baiklah, jika memang tujuanmu kekeh untuk mengambil kitab yang kau sebutkan tadi, baik-baik, akan saya beritahu caranya. Namanya kitabnya kepat berlebih. Takutnya nanti sampean salah ambil kitabnya. Kitab kepat melawing. Iya. Baiklah, akan saya sebutkan peraturannya di sini. Di sini ada 5 lubang. Lopang. Yang satu berisi benda berharga. Yang satunya berisi kitab yang kau inginkan. Dan ketiga lubang itu berisikan binatang buas yang mematikan ataupun binatang melata. Ular maksudnya. Ada ular, kelabang, kalajengking, binatang berbisa yang mematikan. Lubangnya mana? Ada di bawah saya. Oh ini lubang. Dan peraturannya di sini, saya akan menunjuk satu orang dari kalian untuk mengambil kitab kepat melawing. Yang isi kitabnya mana? Maka dari itu, di sini saya akan menunjuk satu di antara kalian untuk mengambil. Dan hanya ada 2 kesempatan untuk memilih dari kelima lubang itu. Jika memang kalian berhasil, maka kalian akan mendapatkan kitab kepat melawing itu. Tuh tinggal tunjukin aja langsung kan. Gampang Ya, loh. lu. Kan jangan bijaksana. Ular ini Jika mainannya loh. saya menunjukkan kitab itu langsung, berarti di sini tidak ada sandi-sandi yang harus dipecahkan. Bukankah dari awal sudah disebutkan bahwa kau akan menemukan sandi-sandi? Baiklah. Saya akan melakukannya. Baiklah, saya akan menunjukkan satu orang dari kalian. Loh ini maksudnya situ yang nunjuk atau kita yang bersedia saja? Saya sendiri yang akan menunjuknya. Oh. Mas Rebo, Kau manusia, Ya, itu jajaran itu nunjuknya yang benar. Bapak. dialah yang saya tunjuk. yang bener lah.
berpisah, Bob. Biasanya saya nggak berpisah, Bob. Bahkan saya lakban malah. Kalau yang dibikin video itu. Kemarin pamer ke saya katanya mana ular kobra. Hah? Demi ini tuh. Saya saksi ya. Saya menunjuk manusia itu. Bagaimana jika kalian bersedia, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian tuju. Ular berpisah, Mas. Kalau mati kan sudah takdir. Nah, tapi kan masa pengen digigit ular, matinya pengen digigit ular malah. Bikinan kena asap apa malah. Ini masih muda, Bu. Sembarangan, Bang. Itu nggak apa-apa kan masih muda. Ini nggak bisa dikompromi ya Pak, itu ya. Di sini saya yang menunjuk dan saya yang bertugas untuk menjaga ini semua. Hobi Pak, ini kan apa sih hobi Pak? Hobi Pak, Mas. Pingsut. Iya. Kalau nggak mau saya saja Bang Sam. Daripada dari tadi kita sudah berjuang. Ini udah sampai siang loh saya. Ular ini. Bagaimana? Apakah kau bersedia? Bismillah, doa. Jika memang kau beruntung atau kau bernasib baik, maka kau akan mendapatkan apa yang sudah menjadi tujuanmu. Akan tetapi jika kau bernasib sial, maka